Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa menurut Allah jumlah bulan itu ada 12. Di antara yang 12 itu terdapat 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di salah satu bulan yang mulia. Tadi kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa besar, ada suatu peristiwa yang sangat agung yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan peristiwa dengan Allah yang sudah menskenario peristiwa tersebut dengan tujuan agar iman manusia yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat dengan adanya peristiwa ini. Dengan kata lain, pada dasarnya dengan adanya peristiwa ini Allah sebenarnya sedang menguji kita semua. Apakah dengan peristiwa ini ketebalan iman kita akan tergoyah atau bahkan bertambah dengan adanya peristiwa ini. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini seakan-akan memang bertentangan dengan akal manusia yang senantiasa menjadi sandaran manusia dalam hidup. Isra dalam terminologi ulama atau ulama mendefinisikan Isra ini dengan menyatakan intiqalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berpindahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj ulama mendefinisikan su'udun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas samawatil ard ila sidratil muntaha.
naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit bumi menuju Sidratul Muntaha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanannya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Rasulullah, ada sebuah kejadian di mana di situ Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk membersihkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti hatinya kotor, bukan berarti Rasulullah memiliki dosa yang harus dibersihkan, karena Rasulullah adalah orang yang dilindungi, maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata ulama, mengapa kemudian malaikat diperintahkan untuk membersihkan hati Rasulullah? Tujuannya dalam sebuah kitab dikatakan ma akhrajal amlak min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya tidaklah membersihkan hati Rasulullah, namun para malaikat tersebut sebenarnya hanya menambah kesucian hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyucian hati yang dilakukan oleh para malaikat ini berdasarkan perintah Allah dilakukan sebelum Rasulullah mendapatkan perintah salat. Ini berarti bahwa kita umat muslim, orang yang beriman semuanya dimanapun kita berada, diperintahkan untuk senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan fisik kita sebelum kita melakukan salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah salat ini menggunakan lafaz aqimus salat. Mengapa tidak menggunakan lafaz if'alu as-salat? Karena iqamatus salat dengan fi'lus salat ini memiliki makna yang berbeda. Iqamatus salat ini memiliki makna ityanus salat bi ityanus salati ma'a haqiqatiha adh-dhahirah ma'a huquqiha al-batinah. Ityanus salat bi huquqiha adh-dhahirah wa huquqiha al-batinah. Jadi yang dimaksud dengan iqamus salat di sini adalah memberikan hak-hak salat baik secara zahir maupun secara batin. Batin di sini artinya khusyuk dalam melaksanakan salat. Khusyuk dalam melaksanakan salat kemudian didefinisikan oleh para ulama sebagai diamnya anggota badan dengan ditambahkan dengan tenangnya hati dan pikiran, sehingga dalam rangka memperingati hari besar Islam ini, yakni Isra wal Mi'raj, marilah kita jadikan momentum bulan Rajab ini sebagai momentum untuk senantiasa bagi kita membersihkan hati kita, memperbaiki kekhusyuan kita dalam melakukan salat. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan kita semua sebagai umat muslim untuk senantiasa menjaga kekhusyuan ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hafizu 'alas shalawati was salatil wusta. Ada sebagian ulama yang menafsirkan sholatul wusta ini adalah menjaga hati agar tetap khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholatul wusta ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan makna hudurul qalbi inda shalah, hadirnya hati ketika sedang melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu, marilah kita sekali lagi
jadikan momentum bulan Rajab ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, terutama dalam masalah salat. Karena bulan Rajab ini adalah hari atau bulan di mana salat itu diperintahkan. Ini maknanya bahwa bulan ini pada dasarnya adalah ulang tahunnya salat. Dan di samping itu, mari juga kita senantiasa bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang menjadikan kita sombong, sifat-sifat yang menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang memiliki sifat iri hati dan dengki. Dan marilah kita senantiasa merajut ukhuwah Islamiyah, merajut ukhuwah wataniyah, merajut ukhuwah ikhwaniyah, sehingga kita dalam melaksanakan kehidupan ini tidak hanya sukses dalam masalah akhirat, tapi juga kita memiliki kesuksesan dalam urusan dunia. Mudah-mudahan kultum singkat ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Rajab di tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.